adik-adik yang berbahagia, dalam rangka Dirgahayu Indonesia ke-76, Sekolah Minggu City Blessing Churches mengadakan lomba gambar. Inilah para pesertanya. Yang imut dan yang lucu dari kategori usia 3-6 tahun adalah Kenny, Geva, Joel, Hadasa, dan Sande dari Medan. Kemudian kategori usia 5-9 tahun ada Valencia, Rosel, Nikita dari Medan, dan Irfel. Dan tidak ketinggalan juga yang ganteng dan cantik dari kategori usia 10-13 tahun. Ada Timmy, Brandon, Sharon, Leonel dari Solo, Jesslyn, Samantha dari Aceh, dan juga Joshua. Kami juga melibatkan para juri internasional yang berpengalaman di bidang multimedia dan seni. Ada Kak Vera Samosir, Kak Clement Tambahani, dan juga Kak Hotli Sihombing. Terima kasih untuk partisipasinya. Para hadirin yang terhormat, juara per kategori lomba gambar ini akan diumumkan di sesi terakhir ibadah minggu ini. Mari kita beribadah lebih dulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Michelle. Selamat hari Minggu, Kak Jili. Kak Jili punya tebak-tebakan. Apa tuh? Buru-buru apa yang selalu ditungguin setiap minggunya? Burung apa ya? Burung gereja kali? Bukan, salah. Aku tahu. Apa? Nggak tahu. Oke, mau tahu nggak jawabannya apa? Mau dong, masa nggak mau? Oke, buru-buru apa yang selalu ditungguin setiap minggunya? Jawabannya adalah buruan ikut Sunday School. Ya udah, kalau gitu sekarang kita buru-buru dan langsung aja mulai Sunday School. Oke. Nah, Kak Jili dan Kak Michelle mau ajak semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Berdiri, kita yuk. mau memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Yuk. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita mau ulang dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
buat Tuhan Yesus. Mari adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Kau telah memberi kami kehidupan yang baru ya Tuhan hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengar dan memahami firman Tuhan hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini adalah musim pengguntingan bulu domba, dan di mana pemilik domba-domba ini membutuhkan tenaga yang begitu banyak untuk membantu dia menggunting bulu-bulu domba itu. Pemiliknya adalah seorang bernama Nabal. Ia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dia adalah orang yang sangat kaya. Lihat, hartanya begitu banyak. Istri dari Nabal bernama Abigail bukan saja cantik, tapi dia juga baik hati dan suka menolong. Tetapi Nabal lebih mencintai hartanya. Tidak jauh dari peternakan itu adalah Daud beserta para tentaranya sedang bersembunyi dari kejaran Saul. Daud pun mengirim 10 dari orang-orangnya ke rumah Nabal dan dengan ramah menawarkan bantuan mereka untuk melindungi para gembalanya dan ternak-ternaknya di ladang, karena mereka memiliki pengalaman tentang penggembalaan domba-domba.
dengan harapan pada saat nanti pesta penguntingan bulu domba, mereka akan mendapatkan makanan dari Nabal. Wakil dari Daud menghampiri Nabal. Selamat siang Bapak Nabal, kami mewakili dari Daud. Kami mau membantu Bapak dan untuk melindungi ternak-ternak Bapak. Dan kami harap Bapak bisa mengundang kami di acara pesta penguntingan bulu domba. Kami akan senang sekali apabila Bapak mau membagi makanan Bapak kepada kami. Nabal menjawab sambil membentak. Memangnya siapa Daud itu? Aku tidak pernah mengenal dia. Bagaimana aku bisa percaya kepada dia bahwa dia tidak membawa lari hasil guntingan bulu dombaku? Nabal memperhatikan para pekerjanya yang sedang mencukur bulu domba. Padahal orang sekaya Nabal seharusnya sanggup berbagi makanan dengan orang-orang Daud. Tetapi karena dia pelit, dia adalah orang yang jahat dan hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Dan dia mengusir orang suruhan Daud. Mendengar itu Daud marah sekali, padahal mereka pantas mendapat bagian karena sudah menolong Nabal. Akhirnya Daud memutuskan untuk mendatangi Nabal dan membunuh dia bersama dengan 400 orang tentaranya. Seorang pelayan mendatangi Abigail dan membawa laporan. Nyonya harus lakukan sesuatu karena Raja Daud begitu marah kepada Tuan Nabal dan ingin membunuh Tuan Nabal. Karena Tuan Nabal sudah sangat menghina Raja Daud. Padahal Raja Daud dan orang-orangnya melindungi kami dan para gembala yang ada di sekitar mereka. Tolong Nyonya. Kalau Nyonya tidak melakukan sesuatu, bencana akan datang kepada Pak Nabal dan seluruh keluarga ini. Tanpa membuang waktu, Abigail pun segera berlari dan menyiapkan 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 suku gandum, 100 kue kismis, 200 kue arak, dan menaikkan itu semua ke keledainya dan segera menuju ke tempat Daud. Abigail pun tiba di tempat Daud dan dia langsung turun dari keledainya dan memberi hormat kepada Daud. Tuanku Daud, ampunilah hamba dan juga jangan hiraukan Nabal si orang bebal itu. Ampunilah hamba karena hamba tidak tahu orang-orang Tuhanku datang pada saat itu. Kalau aku tahu, hamba akan menyediakan dan memberikan apa yang sudah menjadi bagian Tuanku. Sekarang terimalah setiap pemberian daripada hamba. Terpujilah Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku dari perbuatan jahat. Jika engkau tadinya tidak segera datang, pasti Nabal dan orang-orangnya tidak akan ada lagi. Pulanglah dengan selamat. Aku mendengarkan perkataanmu yang bijak dan menerima permintaanmu dengan baik. Di sini kita belajar bahwa Abigail dengan jujur mau mengakui kesalahan yang dibuat oleh suaminya Nabal. Dan Daud dengan kasih Tuhan akhirnya mau mengampuni Abigail dan Nabal suaminya. Allah memberi hikmat untuk kita bisa hidup damai satu dengan yang lain. Adik-adik, dari cerita Abigail ini ada 5 prinsip karakter kejujuran yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, Abigail jujur dan tidak berbohong untuk mendapatkan belas kasihan Daud. Yang kedua, perkataan Abigail yang lemah lembut dan bijaksana mencegah Daud melakukan penghakiman sendiri. Yang ketiga, Daud dan orang-orangnya tidak berbuat curang pada gembala dan ternak Nabal yang mereka jaga. 4. Abigail berani meminta maaf atas kesalahan suaminya. Dan yang kelima, Abigail memberikan apa yang menjadi bagian dari kebaikan Daud dan orang-orangnya.
tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Hari ini kita akan melakukan aktiviti untuk sekolah minggu bersama Skanesia dan Halo teman-teman, nama aku Chelsea. Yeay, tadi kita sudah dengar cerita firman Tuhan tentang seorang laki-laki yang bernama siapa? Hah? Siapa? Nakal, bukan. Namanya Nabal. Nabal memiliki seorang istri yang bernama siapa? Ayo. Abigail. Seperti nama kamu ya, Cel? Namanya juga Chelsea Abigail. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari karakter yang baik yang ada di Abigail. Tapi saat ini Kanesha dan Chelsea mau menguji adik-adik. Seberapa fokus tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhannya? Yuk, ini pertanyaannya.
jawabannya benar semua. Chelsea, kamu tadi nyimak nggak soalnya? Hebat, adik-adik di rumah juga harus menyimak dan jawab dengan benar. Yang masih salah, yuk dibenerin. Jangan lupa foto dengan lembar jawaban kamu dan kirimkan ke Instagram gereja atau ke kakak sekolah minggu via WhatsApp ya. Nah, sudah tidak sabar. Kali ini kita akan mendengar pengumuman pemenang peringatan kemerdekaan yang sudah dilakukan 17 Agustus kemarin. Yuk teman-teman, kita langsung ke Kak Fitri. Dadah. Hai adik-adik, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya. Ya, kita akan mengumumkan pemenang dari lomba gambar HUT RI ke-76. Wow, deg-degan gak nih? Baik adik-adik semua, dari para juri internasional, mereka sudah melakukan penilaian bagi setiap gambar yang masuk. Pesertanya itu ada 160.000 peserta. Wah, banyak sekali. Dan juri itu melakukan penilaian sebanyak 4 kategori. Yang pertama itu adalah kecocokan gambar dengan tema. Yang kedua, kekayaan imajinasi. Yang ketiga, pemilihan warna. Yang keempat, kebersihan dan kehalusan di dalam garis dan warna. Nah, dari masing-masing kategori usia, ini bagus-bagus semuanya. Dan nilainya tipis-tipis. Tapi ada yang menonjol satu yang ditentukan menjadi pemenangnya. Sudah siap? Oke. Kita mulai dari kategori usia 3-6 tahun dulu, ya. Coba, siapakah dia? Wah, ini pemilik siapa ya gambarnya ya? Pemiliknya adalah selamat untuk adik Joel. Wow, gambarnya bagus ya, Tuhan memberkati. Lanjut, untuk kategori usia 7-9 tahun, siapakah pemenangnya? Pemiliknya adalah yeay, selamat untuk adik Rosel. Gambarnya bagus deh. Oke, lanjut untuk kategori terakhir yang sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, itu adalah gambar yang seperti ini. Pemiliknya tentu saja adalah adik Samantha. Selamat untuk adik Samantha. Selamat, kakak ucapkan selamat untuk semua pemenang, adik Joel, Rosel, dan Samantha. Masing-masing pemenang dari kategori ini akan mendapatkan hadiah senilai 150.000 dan akan diberi oleh kakak Fitri. Ya, untuk adik-adik yang lain yang belum menjadi pemenang, jangan kecil hati, ya. Terus kembangkan bakat dan karya kalian untuk mengisi kemerdekaan di negeri tercinta kita ini. Oke? Ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, adik-adik. Ambil sikap berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari kemerdekaan yang baru saja kami rayakan Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau belum selesai bagi bangsa kami, Tuhan. Bahkan di saat kondisi pandemi seperti ini, kami berdoa, Tuhan. Kami selalu membawa dan memohon, Tuhan, untuk pemulihan, kesembuhan bagi negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau berdaulat, kiranya Engkau berkenan, Tuhan, atas bangsa dan negara kami. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan, kami boleh ada di negara yang begitu indah, begitu makmur, Tuhan. Rakyatnya juga dikenal menjadi rakyat yang ramah tamah, Tuhan, dan punya kearifan yang bijaksana dan berwibawa, Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk lomba yang baru saja diadakan. Kami mengucap syukur adik-adik kami adalah adik-adik yang penuh dengan berbakat, Tuhan, di dalam seni, di dalam multimedia, Tuhan, dan bakat-bakat lain yang terus mereka kembangkan, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati adik-adik kami semua, berikan kesehatan,
Berikan kepintaran, kepandaian Tuhan di dalam sekolah Tuhan. Dan berkati setiap orang tua kami di dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau jaga dan lindungi Tuhan. Dan berkat-Mu cukup bagi semua keluarga. Terima kasih Bapa untuk sukacita Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan semuanya adik-adik. Bye now.